Halo Pak Dias dan teman-teman. Pagi ini kami akan menampilkan video tentang tugas sejarah. Nah, dalam kesempatan ini juga kami kelompok sejarah akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru sejarah kami, yaitu Pak Dias. Dengan tema kami yaitu mengenai proses penyusunan teks proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Nah, selamat menyaksikan kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami berada di Museum Proklamasi bersama Kevin Hugo sebagai kameramen dan saya Radio dan William sebagai para penyaji. Nah, jadi gedung ini yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ini merupakan gedung yang didirikan pada tahun 1920 oleh arsitektur Belanda yang bernama JFL Blankenburg. Nah, gedung ini pada tahun 1942 ini pernah diduduki oleh Jepang dan dikuasai oleh Laksamana Maeda. Nah, gedung ini sempat dijadikan sebagai markas tentara Jepang. Nah, hari ini teman-teman kami akan memeriksa artefak-artefak dan informasi yang ada di dalam museum ini. Yuk, kita langsung cek masuk. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo kemudian bertemu di rumah Laksamana Maeda pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bisa dilihat dari tempat meja dan kursi ini adalah tempat di mana Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo bertemu dan menyambut Laksamana Maeda dan juga merundingkan yang menjadi dasar-dasar cita-cita perjuangan rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan. Setelah bertemu dengan Laksamana Maeda pada jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Soekarno yang berada di tengah, Muhammad Hatta kiri, dan juga Ahmad Subarjo yang berada di kanan, kemudian duduk di ruang meja makan dan membahas ide-ide dari teks dan dasar dari teks proklamasi itu sendiri. Jadi setelah diberi draft pertama proklamasi oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo kemudian mengutarakan ide-idenya dalam teks proklamasi itu sendiri. Nah, setelah selesai dibacakan teks proklamasi, kemudian dibacakan di hadapan para tokoh-tokoh pejuang Indonesia. Setelah teks proklamasi itu selesai disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, maka setelah disusun itu Soekarno-Hatta meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi itu sendiri. Nah, dalam pengetikan naskah proklamasi itu terdapat beberapa perubahan dalam kata, misalnya tempo yang menjadi tempo dan juga wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan juga perubahan hari, bulan dan juga tahun. Nah, pengetikan naskah proklamasi ini terletak di ruang bawah di dekat dapur, dan setelah selesai diketik teks proklamasi tersebut, maka Sayuti Melik membawa teks proklamasi itu ke Soekarno-Hatta dan juga Soekarno-Hatta untuk ditandatangani, tepatnya di piano ini yang berada di dekat tangga. Nah, ruangan yang berada di belakang saya ini adalah ruang di mana sekitar 40-50 tokoh-tokoh Indonesia yang kemudian menyetujui teks proklamasi itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang juga ruangan ini juga merupakan tempat di mana teks proklamasi itu sendiri juga disahkan. Nah, kita lihat dulu tokoh-tokoh yang hadir dalam ruangan itu sendiri, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarni, dan kawan-kawan lainnya. Nah, dalam ruangan ini juga kebetulan bertepatan pada 17 Agustus 1945 pada hari subuh, di mana bulan suci Ramadan itu dimulai. Teman-teman, pagi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya teks proklamasi Indonesia. Sebenarnya ada cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan adanya Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk merumuskan naskah proklamasinya. Oleh karena itu kita mulai dari peristiwa BPPKI. Nah, saya akan ceritakan, tidak perlu melihat dari naskahnya yang sudah terus di sini. Nah, BPPKI ini kan hasil-hasilnya kita sudah tahu, yakni pada sidang pertama merumuskan Pancasila, sidang kedua merumuskan UUD 1945, dan juga akhirnya membentuk panitia-panitia kecil, yakni untuk menghasilkan Piagam Jakarta. Lalu setelah peristiwa-peristiwa itu terbentuklah PPKI ya,
Nah, setelah terbentuknya PPKI tersebut, maka persiapan kemerdekaan Indonesia makin dimantapkan. Lalu setelah terbentuknya PPKI, ada peristiwa Perang Pasifik. Nah, bisa dilihat di gambarnya di sana. Nah, peristiwa Perang Pasifik yang terjadi antara Jepang dan Amerika waktu itu menyebabkan Jepang mengalami kekalahan yang besar, yaitu pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki yang sudah kalian tahu, yang sudah tahun-tahun tahu, itu adalah sejarah yang ikonik sehingga pada akhirnya menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia. Dan kesempatan seperti itu, sebenarnya berita ini didengarkan oleh para pemuda, terutama oleh Sultan Syahrir dan teman-temannya, itu mendengar dari BBC bahwa Jepang menyerah tanpa syarat karena adanya peristiwa ini. Nah, setelah seperti itu, para pemuda dan kaum tua dan kaum muda bersama dengan Muhatta itu memutuskan untuk menjalankan perundingan untuk dasar-dasar pembentukan naskah proklamasi. Oleh karena itu, perundingan tersebut dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur. Terjadilah perundingan antara golongan tua dan golongan muda, di mana terjadinya pertentangan antara golongan tua yang mendasarkan proklamasi pada keputusan PPKI, tetapi golongan muda mendasarkan bahwa PPKI adalah cara Jepang untuk memerdekakan Indonesia, tetapi kaum muda ingin agar Indonesia sendiri yang menyelenggarakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, para kaum muda seperti Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Aidit, dan Sukarni itu memutuskan agar Ir Soekarno dan Muhatta diculik ke Rengas Dengklok. Nah, mengapa Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok di sini adalah suatu tempat yang strategis di Karawang, di mana bisa mengawasi kegiatan dan aktivitas tentara Jepang dengan mudah. Dan dari situ pun Rengas Dengklok adalah wilayah strategis di mana sentuhan Jepang itu di situ kurang. Dan oleh karena itu, pada akhirnya pada malam hari diculiklah Ir Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Nah, karena hal tersebut terjadi, para kaum tua pun tidak menyadarinya, dan pada akhirnya disadari juga oleh Mr. Ahmad Subarjo bahwa pada akhirnya ia ingin agar Ir Soekarno dan Muhatta kembali ke Jakarta. Nah, kaum muda mendesak hal tersebut dengan memberikan keputusan bahwa Ir Soekarno dan Muhatta boleh kembali ke Jakarta asalkan mereka janji untuk melakukan proklamasi. Kedua kaum setuju, kaum muda dan kaum tua setuju, dan pada akhirnya membuat win-win solution, dan pada akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, setelah Ir Soekarno kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, sampai di rumah Laksamana Maeda pada pukul 3 pagi dan menuju ke ruangannya. Nah, selama proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar secara meluas di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa ataupun Sumatera, tetapi seluruh wilayah sampai wilayah Sulawesi dan Papua. Nah, dari berita tersebut disampaikan secara sembunyi atau secara rahasia oleh para golongan muda, karena saat itu juga kantor berita ataupun kantor radio masih dipegang oleh Jepang. Lalu, para golongan muda bekerja sama dengan kantor berita Domei yang saat ini dikatakan sebagai kantor berita antara, menyebar luaskan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Amerika Serikat, yaitu di San Francisco, Australia, India, dan juga Afrika. Setelah tersebarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak tanggapan-tanggapan positif dari negara lain. Negara-negara ini akhirnya mengakui secara de facto bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Jepang dan Belanda masih menolak kebijakan Indonesia yang tidak melandaskan proklamasi dengan izin dari kedua negara ini terlebih dahulu. Jepang menindaklanjuti upacara proklamasi ini dan menghalangi proses proklamasi, tetapi para pemuda di Indonesia berusaha ikut campur dalam urusan Jepang dan mencoba untuk tetap melanjutkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi tersebar, terdapat 7 negara yang menyetujui ke Indonesia secara de facto, yakni Mesir, Lebanon, Irak, Palestina, Vatikan, Australia, dan Uni Soviet. Lalu akhirnya dunia juga sadar atas tindakan nyata yang Belanda bebankan pada Indonesia selama Indonesia mencoba untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Wawancara kali ini bertujuan untuk menggarap tanggapan-tanggapan dari orang-orang awam mengenai pengetahuan mereka terhadap proklamasi Indonesia. Kami menanyakan banyak hal seperti bagaimana tokoh-tokohnya, bagaimana peristiwanya terjadi, apakah ada artefak-artefak yang diketahui, dan menurut kami itu cukup untuk menanyakan orang-orang awam. Kami mendapatkan 6 orang relawan di sekitar cakupan daerah Kanisius, yakni di sekitar stasiun Gondangdia, di sekitar Cutmeotia, dan terutama di Menteng Huis. Nah, oleh karena itu berikut relawan-relawan kami, yakni Pak Yahya sebagai tukang ojek, Mbak Irza karyawan kedai kopi, Pak Mahmud salah satu satpam dari Kanisius, Pak Yani seorang supir, Pak Akbar karyawan freelance, dan Bu Hartini sebagai tukang mie ayam. Yang kita tahu sih yang proklamasi itu kan yang mencetuskan yang ini kan Bung Karno. Sama Bung Hatta, Bung Karno sama Bung Hatta tahun 45 itu yang Nah, Bapak itu kalau saja. tokoh-tokoh lainnya Pak? Tokoh lain ada Sultan Syahrir, ada siapa lagi Bung Tomo, itu kan ada yang di Surabaya tuh Bung Tomo, ada siapa lagi itu banyak ya, Antasari, banyak orang-orang pahlawan. Itu pernyataan tentang kemerdekaan nih Iya. negara. Kalau proklamasi tahu tokoh-tokohnya nggak? Kalau proklamasi Tokoh-tokohnya? Iya. Kenal nggak? Bung Karno Bung Karno, terus yang mengetik segala siapapun yang bekerja di dalamnya. udah lupa. Udah lupa? Iya. Kalau mengenai proklamasi itu kan kita dulu pernah dijajah sama Belanda, yaitu ya, kita lanjutkan merayakan kemerdekaan. Ya itu ada di Jalan Proklamasi Kemerdekaan yang sekarang bilang Pegangsaan. Ya, yang dalam proklamasi itu kita udah merdeka. Tapi ya, yang merdeka yang belum kan juga ada. Ya kan, nggak semuanya merdeka, Pak. Yang saya ketahui tentang proklamasi yaitu memproklamasikan, menyatakan kemerdekaan pada hari itu. Ya dengan ya satu dibikinnya yaitu undang-undang yang untuk menyatakan bahwa Indonesia pada hari itu tanggal 1745 itu dinyatakan sudah merdeka, itu sudah bebas dari penjajahan. Bung Karno sama Bung Hatta. Saya tahu ya, proklamasi ini kan tanggal 13 Agustus 1945. Ya, Pak. Itu diproklamasikan oleh Soekarno, ya, sama Bapak Muhammad Hatta. Ya, Pak. Saya di Jalan Pegangsaan. Yang saya sukai itu waktu peristiwa proklamasi itu gerakan pemudanya ini ya. Dia kan pemuda itu kan mendesak Soekarno supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadinya semangat anak muda itu yang saya suka. Ya, di bukan pertama Pak Soekarno Hatta. Yang tanya kenapa? Hatta. Kenapa tuh? Iya Pak, dia kan jadi presiden, kamu bukan pintar. Menteng. Bapak tahu kan Pak? Pak ini di kota tuh. Kota. Bapak kenal kan Pak? Kenal di kota tuh Bios. Bapak pernah ke sana berkunjung? Belum pernah sih, lewat pernah. Kalau menurut Bapak yang di dalamnya tuh ada apa aja? Itu ada peninggalan sejarah, ada proklamasi zaman kemerdekaan lah itu. Kita museum lah, itu kan museum. Informasi ya saya hanya baca buku aja, baca buku tentang sejarah proklamasi yang menentukan Bung Karno sama Bung Hatta gitu kan. Iya, Pak. Terus yang menjahit bendera merah putih itu kan Ibu Fatmawati. Ya. Itu Penyampaiannya nggak sampai tahu itu yang gimana? Lewat radio. Nah, lewat radio. Kalau misalnya lewat radio waktu itu kan ada halangan atau hambatan, kita tahu nggak? Iya. Kalau waktu itu kan lagi masa yang Ya, masa perang ya. Jadi, kita lagi tinggal di sana itu kan. ya. Terus itu kan jadi mengambil kesempatan.
Saya dulu masih SD, belum pernah kali tunjuk ke sana ke Medan Proklamasi. Apa pemuda kan? Ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kan kita kami pentingnya itu perjuangan asli. Waktu mungkin pada saat masih kecil atau masih sekolah dulu. Belum kayaknya. Foto teksnya ini. Foto teksnya itu tentang proklamasi ya. Tentang bangsa. Belum. Kalau masalah itu belum pernah melihat secara langsung. Ya kesimpulannya ya tentang proklamasi itu ya itu kan yang diharapkan ya semua itu mengharapkan kemerdekaan ya kesimpulan kita ya kita bangga lah kita bangga mempunyai negara yang merdeka gitu. Kalau sekarang yang saya tahu itu kan ada Taman Proklamasi ya, yang di Taman Proklamasi itu. Terus habis itu ada juga saya tahu rumah pegangsaan, cuma lupa di mana. Oh, itu tanggapan ya. Iya, kalau menurut saya sih kita sebagai kaum milenial atau umumnya harus semangat anak muda zaman dulu tuh yang menggebu-gebu untuk memproklamasikan kemerdekaan itu harus terus dijalankan gitu. Jadinya nggak boleh loyo, nggak boleh lesu. Jadi semangat muda itu harus terus digerakkan. Beragam tanggapan kami garap dari relawan-relawan kami. Ada yang tahu secara lengkap, ada yang tahu segelintir saja. Kami pula punya tanggapan bila proklamasi di Indonesia dijalankan secara terpaksa, tidak berdasarkan hukum de jure, sehingga kemerdekaan sejati bukan di tahun 1945. Dalam situasi seperti ini, setiap orang harus berani bertindak, dan tindakan yang diambil pun ada konsekuensinya, ada untungnya. Indonesia tetap bertahan dari konsekuensinya hingga bisa merebut kemerdekaannya kembali. Terima kasih telah menyaksikan video sejarah kami. Bye-bye. Bye-bye.